Halo saudara-saudara, kita membahas tentang penulisan, di mana kita mengenal banyak orang menulis untuk kesenangan diri sendiri dan terkesan narsis. Semuanya bersumber tentang diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, dan terfokus pada diri sendiri. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak muskil terjadi, oleh karena memang menulis itu berasal dari diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri juga atau tujuannya akhirnya, maka akan ada perbedaan dengan menulis yang bukan untuk diri sendiri atau narsis dan merupakan sebuah perkecualian. Nah, di sini perkecualian itu menurut seorang filsuf yang bernama Philip Soler, perkecualian itu merupakan sebuah kondisi di mana penulis sejati dalam perwujudan memodelkan dunia kepenulisannya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang umum yang terjadi secara sosial dan menjadi diikuti oleh banyak orang dalam pengertian apapun, termasuk di dalam pengertian antara menulis untuk kepuasan diri sendiri, pemujaan diri sendiri, untuk mengagumi diri sendiri yang begitu banyak muncul di mana-mana penulis-penulis sekarang rata-rata untuk kepentingan narsismenya, narsistiknya. Dan penulis sejati mungkin bisa melalui tahapan seperti itu, tapi ada perbedaan antara penulis narsistik yang untuk diri sendiri, pemujaan pada diri sendiri dengan yang penulis sejati. Yang membedakan seorang narsisis dengan penulis sejati itu adalah pada akhirnya sang narsis tidak pernah memakai norma-norma masyarakat yang semu universal. Nah, di sini penulis yang sejati merupakan sebuah perkecualian melihat yang universal sebagai suatu masalah pribadi. Ini menurut Philip Soler. Ya, sebenarnya yang dikecualikan dan yang universal tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan antara yang universal, yang nilai-nilai umum yang diterima secara umum dengan yang nilai-nilai pribadi itu sebetulnya tidak dapat dipisahkan. Dan di pihak lain, bagi kaum narsisis sejati pada dasarnya universalitas itu tidak ada. Oleh karena narsisme itu berpusat pada diri sendiri, maka nilai-nilai universal yang bagi orang lain yang secara umum itu tidak ada. Namun berbeda dengan kaum penulis sejati, yang antara universal dan yang narsis itu tidak dapat, universal dan yang terkecualikan itu, yang dikecualikan itu tidak ada bedanya. Lain, tidak ada bedanya atau tidak terpisahkan. Lain dengan yang narsis itu yang universal itu tidak ada. Tetapi kalau penulis sejati antara universal dengan dirinya itu sebetulnya tidak dapat dipisahkan, jadi saling bersinergi. Nah, di sini saudara-saudara, ini adalah sebuah pemikiran oleh Philip Soler di mana perkecualian, yang tadi penulis sejati itu mempunyai perkecualian, memaknai, memodelkan dunia kepenulisan untuk dirinya sendiri yang untuk kehidupannya, tapi dia tetap masih memperhatikan nilai-nilai norma yang umum. Berbeda dengan penulis narsis, dia menganggap nilai-nilai universal yang umum itu tidak ada, yang ada adalah dirinya sendiri. Nah, di sini kita diingatkan oleh Philip Soler, perkecualian adalah kunci pokok dalam teori penulisannya, Philip Soler, sehingga perlu kita tinjau untuk memperjelas bahwa masuk dunia kepenulisan sebagai satu mata pencaharian adalah suatu perkecualian. Nah, di sini perkecualian bagi Soler adalah aturan dalam seni dan sastra, karena untuk menjadi penulis secara penuh bentuk dan protokol penulis harus ditransformasikan dan membuat subjek penulisan berada dalam kesendirian yang sering tidak tertahankan. Nah, ini menurut Philip Soler, penulis yang sejati tidak menulis di dalam konvensi seni yang sudah ada, tetapi memodelkannya kembali dan paling tidak mendorong suatu pemodelan ulang. Karena konvensi-konvensi penulisan selalu merupakan konvensi sosial. Nah, akibat dari hal penulisan semacam itu seperti yang dilakukan oleh James Joyce adalah mengguncangkan dan mungkin menata kembali lingkungan sosial yang bersangkutan. Menulis dan mungkin seni secara umum tidak bisa dijelaskan secara sosiologis begitu saja, tetapi harus dipahami dalam pengertian teori himpunan, di mana bagian-bagiannya kadang-kadang lebih besar dari kekuatan keseluruhannya. Nah, saudara-saudara, di sini maka akan ada banyak nilai-nilai yang berlaku sosial secara umum, yang lain, dan ada di masyarakat. Nah, dan ini termasuk adanya penulis-penulis yang tadi disebut sebagai seorang narsistik yang berbeda lagi dengan penulisan yang orang yang berjiwa sosial, penulis sosial yang berkutat atau berfokus pada hal masalah-masalah sosial, realisme sosial. Tapi narsistik adalah satu bentuk lain lagi dari bentuk penulisan yang memuja diri sendiri. Nah, antara hal yang ada di dalam dunia penulisan secara umum itu, penulis sejati harus bisa menemukan jati dirinya sendiri itu, yang merupakan perkecualian dari yang bersifat penulis sosial maupun penulis yang narsistik itu. Dan ternyata bagi seorang penulis sejati, antara yang universal atau katakanlah kita ambil ekstrimnya adalah penulis-penulis yang berjiwa realisme sosialis dan penulis yang individualis narsistik yang ada dalam kenyataannya itu, ternyata itu keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan ini adalah bentuk pemodelan baru dari seorang penulis sejati yang dia dapat mengatasi segala macam sekat